Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 5 Salatiga, Bapak Cahyo, dan juga yang kami hormati Bapak Mahbub dan Bapak Supron Rafiq selaku pemateri pada siang hari ini. Lanjutkan yang tadi saja, langsung saja. Kali ini sesi 2 kita akan membahas tentang materi membuat topik, materi tugas, kuis interaktif di Google Classroom, melakukan video call dan berbagi layar, dan juga ini di Google Meet ya. Jadi waktunya sampai jam 3 sore nanti. Jadi daripada terlalu lama saya bicara juga nggak enak, mohon langsung saja Pak Mahbub berkenan untuk menjadi pemateri pada sore hari ini. Kepada Pak Mahbub, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenjang Bapak Kepala, ini kita sambil belajar dari rumah, saya juga sudah di rumah. Pak Kepala kelihatannya masih di sekolah, Bapak. Pada hari ini, Bapak sekalian, kita akan melanjutkan materi, dan mohon izin share screen, saya akan mulai dari awal sebagaimana yang diharapkan para teman-teman untuk memperlancar pemahaman mengaplikasikan materi pada hari ini pada sekolah Bapak sekalian, baik yang berhubungan dengan jangka pendeknya adalah di sekolah panjenengan masing-masing selaku panjenengan menjadi wali kelas atau guru mapel. Insya Allah juga akan bisa kita implementasikan pada kegiatan webinar yang serupa, sama panjenengan atas nama SMP 5 mau menyelenggarakan kegiatan yang serupa. Tentu Bapak sekalian, untuk mengawali ini kita tetap harus memulai dari Google kita. Sudah saya munculkan. Ini saya benar-benar mulai dari nol sekalian. Tidak saya munculkan di desktop sengaja karena untuk sambil menuntun teman-teman yang perlu dari awal. Ini saya menggunakan login, menggunakan yang tanpa belajar ID dulu. Nanti setelah itu akan saya kolaborasikan dengan yang menggunakan belajar ID. Yang menggunakan biasa Google Chrome biasa, ini sudah saya buka. Sekarang saya akan membuka yang dengan search engine yang sama, mesin pencari yang sama, yaitu dengan belajar ID. Ini yang kedua. Mengapa saya menggunakan tab baru? Karena biar tidak terganggu tab yang lama, biar digunakan sebagai alat yang pertama, yaitu menggunakan Google biasa. Yang kedua adalah menggunakan belajar ID. Karena ini kepingin kita matang, maka tentu saya akan mulai dari membuat kelas. Saya ulang lagi, ini saya boleh-boleh saya pengen matur, biar kita mulai benar-benar dari nol. Bagi yang sudah lancar, saya mengharapkan tambah lancar. Yang belum lancar, ya semoga bisa terbantu. Nah, ada dua penampilan yang berbeda Bapak sekalian. Ketika saya menggunakan belajar ID, memang kelas baru saya buat dua. Yang pertama adalah kelas spesial kita, kelas PJJ Nelisa 21. Ini 21 menunjukkan tajuk tahunnya. Yang kedua ini kemarin untuk praktek saya internal PTK saya yang tim kurikulum. Nah, kemudian yang kedua Bapak sekalian, ini yang menggunakan non belajar ID. Ini tentu kelasnya sudah banyak karena memang kita sudah praktekkan beberapa kali. Dan saya memang sengaja bergabung Pak Kepala untuk kelas-kelas yang dibuat oleh teman-teman. Utamanya saya kelas Indomie yang saya dampingi karena saya dan produktif. Karena saya mementingkan itu, maka saya melalui monitor, mengingatkan guru, mengingatkan siswa yang mungkin belum
mengoreksi atau belum menjalankan tugas. Nah, Bapak sekalian, sudah saya munculkan screen saya, semoga tidak terganggu. Ketika kita mengawali sebagai guru kelas yang sudah ditunjuk oleh Pak Kepala melalui tim kurikulum, tentu kita harus membuat kelas dulu. Contohnya ini sekarang kita akan membuat kelas. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah menggabung kelas, yang kedua adalah membuat kelas. Kalau seumpama panjenengan diatur tugas oleh Pak Kepala Sekolah melalui tim kurikulum menjadi wali kelas, contohnya kelas 7, ya. Umpamanya kelas 7A umpamanya, kita silahkan membuat ini 7A. Kalau ini yang paling penting yang nama kelas yang bagian, yang mata pelajaran mau diparingin enggak apa-apa. Kalau penjenengan guru wali kelas kebetulan mapelnya adalah mapel PKN, ya sudah tulis saja PKN. Ruangnya boleh juga karena ini mau dibuat kelas 7A. Boleh, enggak apa-apa. Setelah itu buat. Mohon yang sabar, yang sudah pinter tambah pinter, jangan wah kok ngulang lagi dari nol, ya. Moga-moga nanti bisa sabar, tambah lancar. Proses pembuatan kelas sudah selesai Bapak sekalian. Monggo panjenengan percantik sesuai dengan keinginan panjenengan. Ini kelas sudah kita buat, kelas 7A nggih. Kemudian kita mau percantik silahkan, mau ini buat pilih tema silahkan, mau buat tema. Temanya tentu yang tersedia oleh Google, boleh panjenengan mengimpikan kelas panjenengan nanti sampai perguruan tinggi juga boleh. Ini contohnya saya mau nyampaikan gambar toga. Kalau panjenengan mengupload foto juga boleh. Yang bawah nggih, yang bawah saya ulang lagi biar tidak terlalu cepat. Ini ada pilih tema, ada pilih upload foto. Kalau upload foto monggo mau mengambil logo seumpamanya. Logo itu biasanya kan kita pasang di desktop kita atau di PC kita. Maka panjenengan silahkan undang di sini, ambil seumpamanya PG-nya saya percepat saja nggih. Umpamanya ini PG Adikotan. Ini seumpamanya PG logonya logo Nelisa atau Negeri 5 Salatiga. Oh, monggo panjenengan silahkan. Oh, foto yang Anda upload terlalu kecil. Oh, berarti tidak bisa karena terlalu kecil. Saya ulang lagi nggih. Kita upload foto yang lumayan besar. Seumpamanya saya pasang foto kenangan aja deh, enggak apa-apa. Ini seumpama bebas. Nah, ini contoh saja. Enggak apa-apa. Ini kalau mau diperbesar, diperkecil boleh. Ini hanya sampel saja nih. Enggak apa-apa. Ini seumpamanya begitu. Nah, ketika sudah kita buat logo atau background atau theme yang sudah ada di PC panjenengan, kalau panjenengan mau foto bersama dipasang di sini boleh antara wali kelas atau guru mapel dengan para putra-putrinya boleh, enggak apa-apa juga. Nah, kemudian setelah ini Bapak sekalian kan perlu kita sosialisasikan. Tentu kita masih menggunakan media sosial yang kontemporer yaitu WhatsApp. Kalau anak-anak tentu belum mempunyai kelas semacam ini, maka apa gunanya WhatsApp itu? Mensosialisasikan kelas kita atau Google Kelas kita, Google Classroom kita yang sudah berjalan kita buat. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan? Nah, maka tentu kita membuat grup dulu, seumpamanya saya menunjukkan ini grupnya SMP 5 Pak Wahyu ini saya buat anggap saja sebagai grup wali kelas 7A, seumpamanya nggih. Nah, ketika sudah kita buat kelas 7A ini, maka ada beberapa cara. Yang pertama tentu ini, Bapak sekalian, kode ini manual, kita salin, kemudian kita share di grup. Seumpamanya tadi saya matur, seumpama kelas SMP 5 Pak Wahyu ini saya anggap sebagai grup WhatsApp yang mewadahi 38 atau 42 dari PTK atau siswa kita. Maka langsung kita share. Kemudian kita aturi pendahuluan anak-anak, umpamanya begitu. Silahkan gabung kelas dengan
memasukkan kode tersebut. Ini cara pertama, nggih. Tentu ini anak-anak harus matang dulu, dimatangkan dulu. Maksudnya matang itu anak-anak tentu harus masuk ada aplikasi di HP-nya atau di netbook-nya atau di laptopnya yang namanya Google Classroom ini. Yang ini, yang simbol ini Bapak sekalian. Kalau sudah baru anak-anak tadi diminta untuk join. Nah, bagaimana join-nya tadi? Setelah kode yang kita share tadi, maka anak-anak kan tadi di sini, posisinya di sini. Artinya di sini itu, ini pura-puranya menjadi siswa. Ini pura-pura menjadi siswa, anak-anak sudah mempunyai aplikasi atau sudah membuka Google Drive-nya berupa Google Classroom yang ini tadi. Nah, yang ini. Nah, ini kan sudah terbuka. Bagaimana caranya? Nah, join saja di sini, klik tanda panah. Ini informasikan pada anak-anak. Yakin anak-anak sudah pintar semuanya. Kemudian gabung kelas. Nah, ketika gabung kelas, maka kodenya ditaruh di sini Bapak sekalian. Mana kodenya? Yang tadi yang dikirim ke yang dikirim ke WhatsApp group. Ini kita copy, kemudian kita masukkan di sini tadi. Nah, maka setelah itu enter. Gabung maksudnya, gabung ya, nah, gabung. Ini artinya siswa kita yang namanya tadi Mahbub tadi, seolah-olah sudah menggabungkan dirinya pada kelas yang sudah kita tautkan. Karena tadi sudah mengirim kode yang melalui join kelas tadi. Gitu Bapak sekalian. Nah, ketika kita buka, maka akan terdetek di sini Bapak sekalian. Tuh. Siswa kita yang pertama namanya Mahbub sudah gabung melalui yang namanya join kelas. Join kelas yang kita share melalui WhatsApp tadi. Itu cara yang pertama Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, kita bisa panggil anak tersebut melalui tambah kelas di sini. Tentu kata kuncinya panjenengan selaku guru mapel harus mempunyai alamat email. Baik itu yang berbasis belajar ID maupun non belajar ID. Nah, begitu. Itu yang cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini tentu tidak saya praktekkan karena nanti saya praktekkan yang memasukkan guru aja nggih, sama memasukkan guru sama siswa kan prinsipnya sama, yaitu ditambahkan. Karena saya belum punya alamat akun yang sama yang saya hafal. Contohnya saya memasukkan Mas Wahyu. Wahyu itu kemarin namanya apa ya? Gmailnya apa? Alamat emailnya saya lupa. Pak Wahyu, apa enggak? Biar bisa Pak Wahyu atau Mbak siapa? Wahyu Sugiarto. Oh, nggih, Wahyu. Wahyu Sugiarto. Nggih. SPD 07. Oh, ini yang Gmail apa yang belajar? Oh, nggih. Wahyu Sugiarto 67 nggih. SPD 07. Oh, sorry nggih, SPD 07. @guru@smp belajar ID nggih, belajar ID. Nah, ketika sudah muncul nama yang kita sebut secara benar, maka dia akan terdeteksi di bawahnya tadi, kemudian undang. Hanya Bapak sekalian yang saya hormati, ini sudah terpanggil, tapi dia belum menerima. Nah, bagaimana caranya menerima? Ya, Pak Wahyu atau Mas Wahyu, atau yang nanti di sini siswanya namanya Wahyu, dia harus membuka email dulu Bapak sekalian. Bagaimana membuka emailnya? Ya, sama dengan yang titik 3 itu, buka Gmail. Nah, ketika nanti baru Pak Wahyu membuka, baru join. Nah, indikator dia sudah aktif menjadi siswa atau guru adalah fotonya sudah jelas muncul. Tapi kalau semacam ini belum. Artinya belum di-add oleh Pak Wahyu bahwa Pak Wahyu menerima tautan saya sehingga dia menjadi grup guru.
Itu cara yang kedua. Nah, sekarang Bapak sekalian, cara yang ketiga adalah dengan Bapak Yun, mengirim link kelas Bapak sekalian. Ini yang paling mudah, yang paling mudah. Ini. Sorry, kode kelas, tampilkan kelas. Nah, ini link undangan. Ini siapapun bisa yang saya aturi, Bapak sekalian. Link undangan ini nanti akan bisa. Link undangan ini. Nah, kalau sudah saya copy, Bapak sekalian, nanti langsung di-copy, dipastekan di WhatsApp group yang tadi sudah saya atur tadi. Ketika sudah di kode link undangannya sudah kita kirim. Kalau ini kan tampilan kelas, kode kelas. Kalau ini, nah ini sama yang tadi. Tapi kalau yang di sini adalah kode kelas. Nah ini sudah kalian. Kemudian saya klik di sini Pak, kelasnya Pak yang tadi grup WhatsApp kelas tadi, kita klik di sini. Nah, orang atau siapapun yang mengklik ini, atau monggo Pak Wahyu ini diklik, dipastekan di grupnya salah satu guru atau 3 guru, hingga nanti akan bisa menjadi siswa dengan cara mengklik tautan undangan kelas tadi. Nanti setelah itu kita akan, kalau ini yang paling mudah. Monggo silahkan Pak Wahyu, silahkan nanti akan kedeteksi di sini bahwa kelasnya sudah nambah. Monggo saya tunggu nggih. Bentar. Sambil menunggu yang join. Ini tadi masih sudah ada 2 guru. Nah, ini sudah muncul, Pak Wahyu sudah menerima tadi panggilan saya sebagai guru. Nah, sekarang saya nunggu peserta yang berasal dari siswa, tapi melalui undangan saya yang via tautan tadi, Bapak sekalian. Nanti kita akan cek yang sudah masuk siapa. Ini kan baru 1 saya tadi, melalui kode. Saya sekarang menunggu Pak Wahyu menge-share link kelas tadi untuk bergabungnya putra-putra panjenengan, siswa panjenengan, melalui grup WhatsApp yang tadi saya aturke, eta-eta melalui grup yang tadi saya namai SMP 5 Pak Wahyu ini. Nah, ini belum ada yang join. Ya, ini alhamdulillah Bapak sekalian. Karena ini Bapak Ibu guru sekalian, maka cepat sekali masuknya karena dia memang join-nya melalui kode kelas yang hanya link, mudah sekali. Itu yang ketiga. Itu saja Bapak Ibu sekalian cara join kelas dan membuat kelas. Saya pikir tidak masalah. Tadi sudah kita praktekkan membuat kelas, join kelas menggunakan kode, join kelas menggunakan tautan, bahkan join kelas menggunakan email yang harus kita deteksi. Tentu saya menyarankan jangan persulit siswa untuk join kelas kecuali untuk menambah ilmu, tapi targetnya hanya mengumpulkan kelas dalam satu Google Classroom, ya dipermudah saja. Caranya gimana? Link kelasnya tadi dikirimkan ke kelas WhatsApp, kemudian anak-anak pasti akan bisa langsung bergabung. Itu yang tentang join kelas sekalian. Nah, sekarang bagaimana kalau mau membuat semacam forum ini otomatis dari sekalian, forum chat sudah ada di sini. Bentar ini tak tinggalkan dulu. Ini forum chat. Panjenengan bisa ngobrol di sini Bapak sekalian untuk memulai percakapan. Umpamanya ini kan umum sesuai dengan kelas Anda. Contohnya selamat pagi anak-anak. Anak kelas 7 kan perlu sentuhan yang menganggap dia sebagai teman sejawat sehingga nanti akan enjoy ketika bergabung. Silahkan selalu bahasanya monggo nggih tergantung nggih, selalu mengikuti informasi baik via WA terlebih melalui Google Classroom atau GCL, kita singkat tidak apa-apa. Kemudian setelah itu kita kirim. Nah, ini sudah. Nah, kalimat
kalimat sapaan yang semacam ini perlu sangat diperlukan Bapak sekalian, sehingga nanti akan terbaca langsung oleh anak-anak. Karena saya ini buru-buru, maka membuat kalimatnya tidak perlu saya pertegas lagi menjadi kalimat yang bagaimana merayu, bagaimana menghimbau. Ini sementing kalimat ini sudah dibaca oleh anak-anak. Forum ini penting Bapak sekalian, karena untuk mengingatkan, kalau perlu untuk menjawil, menyenggol temannya yang belum bergabung. Contoh, tolong Mas Agus, ini Mas Andre umpamanya belum gabung di kelas kita, tolong diingatkan, semuanya begitu. Nah, kemudian yang kedua masalah tugas. Nah, di tugas ini Bapak sekalian itu ada pilihan macam-macam ya. Itu ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Ini harus dimaksimalkan Bapak sekalian. Tentang materi umpamanya. Materi itu saged panjenengan ngambil dari internet. Panjenengan juga bisa ngambil dari materi yang ada di buku elektronik, semuanya bisa. Nah, contoh yang kemarin saya buat itu adalah saya sudah membuat melalui tugas, saya sudah membuat tugas kuis, pertanyaan ini belum saya praktekkan, tapi prinsipnya hampir sama. Itu namanya kalau dalam bahasa keren itu penugasan langsung dan penugasan tidak langsung itu di sini ini. Nah, saya tentu tidak perlu mengulang lagi, tetapi kalau panjenengan mengendaki tidak apa-apa, saya akan mengulang. Contohnya tugas, nih. Tugasnya harus kita judulnya harus jelas. Contohnya ini pura-puranya mengajar bahasa Indonesia. Tugasnya adalah membuat puisi. Puisi. Petunjuknya harus diperjelas juga. Sini kan enggak anak. Silahkan membuat puisi dengan saya bahasanya puisi mungkin enggak ya. Nanti Pak Aris ini yang pinterin. Dengan ketentuan ada judul dan minimal 2 paragraf umpamanya, paragraf. Nah, sudah. Kalau panjenengan mau memberi contoh, tambahkan di sini boleh, tambahkan. Asalnya dari mana tambah contoh puisi itu? Dari link boleh, dari YouTube boleh, dari Google Drive boleh. Kalau saya kan buta sama sekali nih masalah ini. Contohnya saya ambil dari YouTube. Puisi sayang ibu, sayang patuhi aja. Patuhi orang tua. Kita tinggal set di sini Bapak sekalian. Nah, ini kan banyak contoh nih, banyak contoh. Saya enggak tentu kalau panjenengan kepingin sudah menguasai tentang ini tentu kan sudah hafal judul-judul semacam ini. Nah, kalau sudah tinggal diklik saja Bapak sekalian tambahkan. Nah, karena ini pembelajarannya sifatnya tidak langsung, maka ditambahkan di sini. Silahkan membuat puisi dengan ketentuan dari judul dan minimal 2 paragraf, tentu dengan cobalah dengan menonton YouTube di bawah ini, umpamanya begitu. Nah, ketika sudah jelas, ada petunjuknya, ada judulnya, ada panduan belajar online-nya, maka sekarang yang kedua adalah panjenengan melihat di sini. Ditujukan kepada siapa? Oh, semua siswa. Ya udah, semua siswa tidak bisa diganti. Kemudian skornya berapa? 100 maksimal. Batas waktunya kapan? Nah, kita kalau kepengen ke atas batas waktu, panjenengan paling aja. Oh, 1 pekan. Ya udah, nanti tanggal hari Jumat kumpulkan. Hari Jumat, tanggal 23 Juli dikumpulkan. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, jamnya tidak usah dibatasi, boleh. Dibatasi boleh. Pakai rubrik juga boleh. Rubrik itu adalah panduan siswa ketika kepengen nilainya berapa.
Contohnya, kalau puisinya sudah sesuai ketentuan, ada judulnya, ada jumlah baitnya atau paragrafnya, nilainya 100 ya pasti aja. Kalau enggak apa-apa. Kalau digunakan, tapi kalau tidak digunakan ya tidak apa-apa. Yang jelas publik itu meminimalisir siswa yang protes, loh, saya sudah membuat banyak paragraf, sudah ada judulnya kok nilainya sedikit. Oh iya, karena buktinya ini tidak berkaitan dengan orang tua. Padahal yang dikehendaki adalah puisi tentang kasih sayang pada orang tua. Seumumnya begitu. Nah, ketika jam sudah, waktu mau diberi, monggo, batasannya biasanya sampai jam malam. Kalau mau dirubah boleh. Kalau sudah, tugaskan. Nah, Bapak sekalian, tugas ini Bapak sekalian sudah bisa ditonton oleh teman-teman kita. Siapa yang menonton? Ya, baik itu saya maupun Pak Wahyu, terlebih adalah peserta ini. Nah, tayangannya peserta gimana? Nanti akan kita munculkan. Kan kebetulan saya menjadi peserta ini. Peserta siswa. Nah, saya akan munculkan di bagian saya ketika saya menjadi peserta tadi. Di sini, nggih. Nih, forumnya. Saya kan menjadi siswa. Ini forumnya di tampilan punya saya selaku siswa begini. Ada sebentar ini. Ini ada, bentar ya. Ya, ini ada. Ini sudah. Saya tentu harus melihat di sini setiap hari itu selaku siswa. Oh, tugas baru membuat puisi. Saya harus klik di sini. Umpamanya begitu. Saya juga harus nonton karena untuk membekali saya ketika saya pengen mengerjakan tugas yang diberikan oleh seorang guru itu. Nah, ini contoh saja. Diharapkan Bapak sekalian, ketika anak-anak sudah menonton YouTube ini, itu kan terbawa emosinya ketika dia mau mengarang sebuah puisi sebagaimana yang tadi diinformasikan oleh seorang guru itu. Nah, anggap saja ini sudah selesai, saya tutup, kemudian kan saya mengerjakan ini. Ketika saya sudah membaca, oh nilainya 100 maksimal, rubriknya sudah saya baca, oh tadi ada judulnya, seumpamanya gitu. Nah, kalau saya kepingin mengerjakan gimana caranya? Ada beberapa hal. Kalau panjenengan kepingin mengerjakannya di Word, ya sudah kita ketik di Word. Biasa saja. Omongnya di sini. Bentar. Jangan lupa kita di sini kan dituntut untuk tertib administrasi, ya. Artinya tertib administrasi itu tahu foldernya, tahu filenya, tahu namanya, tahu letaknya di mana, dan seterusnya. Karena nanti akan menjadi bumerang ketika sudah membuat puisi, tiba-tiba kita lupa menaruhnya di mana. Contohnya puisi kasih ibu sama mama. Tadi kan harus ada kasih tiada batas namanya. Nah, kalau settingan ini tentu ini yang tahu guru bahasa Indonesia nggih, umpamanya. Ini mau diperbaiki, mau umpamanya ini sudah selesai. Sudah menjadi puisi jadi. Jangan lupa Bapak sekalian ini disimpannya. Tadi saya matur dicermati. Apa yang dicermati? Satu, tentu namanya, nama filenya. Filenya dikasih, contohnya tugas 1. Kalau mau dilengkapi lagi, puisi, boleh. Ini hanya untuk mengingatkan kita yang sudah sepuh, seumpama kita mau mengajari anak-anak, mau ditaruh di mana? Seumpama mau buatkan folder, boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah kita hafal bahwa itu saya taruh di desktop saja biar mudah. Tapi kalau panjenengan mau dibuat folder boleh, nggak apa-apa. Anggap ini sudah jadi, nggih. Nah, ketika sudah jadi itu, Bapak sekalian, maka tinggal mengirimkan. Benar.
Nah, ini tutupan ya. Nah, ini Bapak sekalian. Kita kembali kepada tugas tadi. Nah, ini kan tugasnya di sini tadi. Ini kan saya sudah membaca tugas, bahkan memahami tugas, sudah mengerjakan. Bagaimana mengerjakannya? Buat. Kemudian tadi kan kita simpan bukan kita simpan di Google Drive, bukan juga kita simpan di berupa link, tapi berupa file. Nah, filenya tadi jangan lupa ditaruh di mana, terus dicari. Tadi taruh di desktop, diingat-ingat. Namanya apa? Tadi namanya adalah tugas 1 puisi, klik. Tunggu sebentar, ini proses upload. Nih, proses upload. Nah, selesai. Jangan lupa setelah selesai ini diserahkan. Serahkan. Ini masih standar karena tidak ada settingan anyone with link atau siapapun bisa membaca karena ini masih berbasis online, apa non online ya garapannya, bukan menggunakan media interaktif. Nah, kalau sudah mengerjakan tadi sudah dikirim, maka saya sekarang akan mempraktekkan diri sebagai guru tadi, akan dicek di sini Bapak sekalian, tugas siswa. Akan terlihat di situ. Forumnya tak lihat dulu, sudah terkirim apa belum. Ini apa ini? Oh, ini hanya press release-nya Mbak Nurmyasih. Tugas kelas. Oh, belum terkirim ya, bentar. OTW. Harinya sudah terkirim ini. Nah, ini Bapak sekalian, siswa tadi yang bergabung ada 15, yang menyerahkan 1. Ini klik saja. Ya, kebetulan tadi yang ngirimkan saya ini. Klik saja di sini. Tugas yang sudah diserahkan tadi. Lama ya, bentar. Ini agak lama Bapak sekalian karena ini tanggal-tanggal masih bisa dibayar IndiHome-nya. Ya, sudah Bapak sekalian, sudah saya buka. Ini saya kan sekarang ini menjadi guru, mengoreksi tugas. Jadi saya Pak Kepala atau Mas Wahyu tadi yang di kelas kan otomatis juga bisa melihat ini. Nah, seumpama ini sudah benar, ini pentingnya di sini Bapak sekalian, sudah dikoreksi semuanya, sebagaimana tadi tagihannya, jangan lupa dinilai. Kalau nilainya bagus ya 100, tulis saja 100. Jangan lupa komentar ini penting, karena anak itu kadang perlu direngkuh jiwanya. Seumpama nilainya kok tidak 100 ya udah diganti aja menjadi 80. Alasannya harus jelas di sini. Sudah bagus, koma. Perlu ditambah akan ini bahasa puisi itu yang biasanya kurang tepat-tepatnya. Akhiran yang belum senama atau seidentik ya, belum indah aja nggak apa-apa. Ini saya kan nggak paham. Nah, ini harapannya masukan saran komentar yang diberikan oleh guru itu kan dibaca siswa. Kenapa dia dapat 80? Karena menurut Pak Guru, ilmu puisinya itu kalau puisi kan harus rajin itu. Baik itu tatanan paragraf maupun tatanan akhir kata. Umpamanya begitu. Posting, kembalikan. Nah, kalau di rubrik tadi kan perlu panjenengan kirim KKM-nya berapa,
nilainya maksimal berapa, nilai minimal berapa, begitu. Nah, kalau sudah begitu, maka kan siswa tahu tuh, oh, saya sudah dinilai oleh Pak Guru, nggak usah dijawil di WhatsApp, sudah tahu, oh, saya tak cek dulu nilai saya berapa. Tapi jangan ini saya tak ulang lagi nih, biar jelas, biar kelihatan. Nah, tugas kelas ini kan saya, oh ya saya ini membuat puisi. Garapan saya ini tadi, sorry malah mutar puisi, sorry ini. Lihat tugas. Nah ini Pak Guru tadi bilang sudah bagus, perlu ditambah akhiran yang belum indah. Nilainya sudah muncul di mana? Nih, sudah muncul di 80 ini. Bagaimana kalau memperbaiki? Ya sudah, kirim ulang aja, enggak apa-apa. Begitu seterusnya. Saya pikir ini tidak terlalu sulit dan panjenengan sudah memahami insya Allah. Nah, setelah itu Bapak sekalian, monitoring semacam ini perlu oleh guru yang harus selalu buka HP, buka laptop, sehingga akan jelas, wah, bocahku 15 yang sudah mengerjakan, yang banyak yang belum mengerjakan. Nah, disinilah sentuhan-sentuhan lewat WhatsApp, lewat forum, monggo anak-anak silakan santai Pak, anak-anak kan begitu, masih tanggal 5 hari yang akan datang, begitu, dan seterusnya. Nah, itu Bapak sekalian yang saya hormati tentang pembuatan tugas yang diberikan kepada siswa melalui tugas kelas dengan bentuk yang tugas. Tentu berbeda dengan kuis, karena kuis itu nanti yang disematkan adalah link. Tentang ini saya yakin sudah saya akan munculkan saja ketika saya membuat tugas biar tidak terlalu lama. Nanti akan kita breakdown lagi kalau nanti ada pertanyaan tentang pelaksanaan ini. Tapi minimal akan saya munculkan di sini bagaimana bentuk tugas yang berupa karakter yang kedua tadi. Tugas kelas yang berupa kuis. Nah, ini yang kuis. Latihan 2. Nah, ini contoh yang kemarin kita buat. Hingga tidak perlu saya, ini yang diserahkan. Ini report yang selalu muncul Bapak sekalian. Kita berikan pada 20 anak yang sudah mengerjakan 4, yang sudah saya nilai 4, yang sudah mengerjakan adalah 9. Nah, itu petunjuknya begini. Anak-anak, bukalah link berikut ini dan jawablah dengan memilih jawaban yang paling benar. Nah, kemudian linknya kita sematkan di sini nih. Kemudian anak-anak mengerjakan sesuai dengan tagihan yang kita buat. Nah, begitu itu. Nah, sementara itu nanti kalau ada pertanyaan, Mas Rafiq sudah siap, Mas Rafiq? Setelah ini kita akan, saya tak belajar istirahat sebentar, saya belum makan siang jauh. Pak Rafiq ready? Pak Rafiq? Oh susah, Pak Rafiq belum gabung ya. Ya udah, aku aja enggak apa-apa. Nah, setelah ini ahlinya kan saya tadi meminta Pak Rafiq untuk gabung. Ini Pak Rafiq udah ada belum ya? Cek dulu. Kalau enggak ya saya aja enggak apa-apa kalau memang enggak ready. Tapi menurut reportnya dia jaringannya jelek. Ini jaringannya jelek. Ya udah, saya aja enggak apa-apa. Nah, sekarang saya akan mengulang lagi bagaimana cara membuat soal yang berbasis Excel, tetapi dia berasal dari Belajar ID yang notabene-nya online, yaitu menggunakan spreadsheet. Ini bahasanya Excel yang online, Bapak sekalian. Oh sorry, kok spreadsheet. Ini Excel, sorry. Saya buru-buru. Menggunakan Google Formulir. Nah, ini contoh yang ini membuat soal tugas yang kedua. Nah, ketika kita akan membuat soal, tentu kita harus ready dulu. Tadi kan sudah saya aturkan bahwa membuat soal, ini umpamanya, ini sekarang gantian pelajaran apa ini?
UH aja. Ulangan harian 1. Umpamanya ini apa ini? TIK. Deskripsinya silahkan baca. Ini bahasa saya sakit keling ya. Artinya ini tidak menjadi pakem. Yang penting anak-anak itu paham. Baca soal dengan cermat dan kerjakan sebagaimana tagihan soalnya. Gitu aja enggak apa-apa. Nah, ini tentu seperti tadi Bapak sekalian, pengayaannya bisa panjenengan tambah sendiri. Contohnya temanya, ini banyak pilihan gambar yang disuguhkan oleh Microsoft. Mau ini boleh, saya acak aja, yang penting yang penting bisa teraplikasikan. Kalau sudah dipilih yang mana yang panjenengan kersake, monggo enggak apa-apa. Ini kalau umpamanya panjenengan tidak menyediakan diri tapi mengambil di internet. Nah, sudah muncul sekalian. Kalau mau masang logo sama, prinsipnya hampir sama. Ini seumpamanya begitu. Kemudian sekarang kita membuat. Di sini Bapak sekalian, panjenengan bisa membuat data siswa lengkap atau bisa membuat hanya memutar email, nggak apa-apa. Tapi ini kalau panjenengan pengen tertib ya proses nama. Ini jawaban singkat. Kemudian kalau mau mempercepat lagi, ini bisa panjenengan copy di bawahnya. Kelas. Ini juga jawaban singkat. Kalau ini nomor 1 sudah, ya sekarang ini copy lagi. Sekarang soalnya nomor 1. Kasih nomor tidak apa-apa, diparingi nomor tidak apa-apa, tidak ya tidak apa-apa. TIK kepanjangan. Nah, bahasanya biar tidak diprotes sama Pak Aris Guru Bahasa Indonesia. Kepanjangan dari TIK adalah umpamanya ini kasih opsi ABC boleh enggak apa-apa. Tapi kalau nanti panjenengan pengen diacak ya enggak usah. Acak jawaban maksudnya. Ini saya membuat soal satu aja nggih. Nanti yang penting nanti kan penerusan panjenengan. Teknologi informasi dan komputer. Ini terserah jenengan. Teknologi informatika dan komponen. Teknologi informasi dan komunikasi. Umpamanya begitu. Umpama panjenengan SMP sampai D ya ditambah aja satu lagi enggak apa-apa. Teknologi informatika dan komputer. Dah, selesai. Nah, Bapak sekalian, ketika sudah membuat begini, panjenengan bisa injang dulu, diawasi dulu. Seperti apa nanti penampilannya. Ini tampilan nanti begini. Jadi di preview. Kalau sudah cukup, ya enggak usah. Ini di preview itu diperhatiin jauh, dilihat nanti penampilan seperti apa. Nah, kalau sudah begini, Bapak sekalian, tinggal panjenengan setting. Setting itu berkaitan satu kunci jawaban. Tentu sebelumnya itu harus kita setting dulu. Apakah kita setting menjadi kuis apa enggak?
Karena ini kan belum ada anu nggih. Belum kita kirim, tentu harus kita cermati di sini dulu. Apakah menjadi kuis apa enggak? Kalau menjadi pertanyaan harus dikuiskan dulu tentunya. Jadikan sebagai kuis. Kemudian rilis nilai, apakah harus dirilis apa enggak? Jadi setelah anak-anak itu mengerjakan, apakah harus disuguhkan enggak nilai itu? Kalau iya ya enggak, iya, kalau enggak enggak. Nah, ini yang penting Bapak sekalian. Kemarin ada yang laporan guru mapel, anak kok selalu 100, kenapa? Karena dia bisa mengulang-ulang jawaban. Nah, ini respon dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Nah, kalau ini nggak usah nggak usah. Nilai poin biarin, simpan. Cek lagi di sini. Kalau enggak ya enggak usah. Pakai add-on apa enggak usah, link nanti. Nah, setelah itu cek lagi, sudah bagus apa belum. Ini kita belum buat scoring, belum kita buat kunci jawaban. Kita enggak, kalau sudah kira-kira sudah cukup tampilannya, baru kita buat kunci jawaban. Kunci jawabannya klik di sini Bapak sekalian. Sama nilai kita membuat 10, ya udah satu soal poinnya 2. Kalau membuat 40 ya berarti 1,5 dan seterusnya. Kunci jawaban yang mana? Umpamanya ini itu jawaban. Umpamanya selesai. Umpamanya begitu nih dan seterusnya. Mau menyisipkan gambar ya boleh, mau menyisipkan gambar di soal itu umpamanya. Kalau sudah, Bapak sekalian cek lagi pengaturannya. Mau mengumpulkan email apa enggak? Karena anak-anak itu kan panjenengan kan juga mengumpulkan email dari teman-teman, ya udah anak-anak kita klik di sini. Di ini Bapak sekalian, yang kedua, batasi 1 jawaban. Karena ini kalau enggak, dia bisa mengulang jawaban. Kalau panjenengan harus konsisten, kalau enggak dikunci, ya nanti panjenengan harus punya kebijakan. Yang dinilai adalah jawaban terakhir atau terbanyak nilainya. Edit setelah mengirim apa enggak? Responden itu siswa kita. Kalau enggak usah. Kalau iya, nanti anak-anak bisa melihat. Sudah simpan. Nah, kalau sudah, Bapak sekalian, tinggal mengirim. Yang dikirim berupa apa? Oh, bukan buka email, tapi linknya saja. Ya udah. Sebaiknya tidak usah diperpendek. Ini linknya sudah jadi, salin. Kemana menyalinnya? Ada 2 tempat, Bapak sekalian. Bagi anak-anak yang cerdas, maka link itu cukup diberikan pada tugas di bawahnya tadi Bapak sekalian. Di sini nggih. Ya bukan yang di sini. Oh, ini tak silangin dulu biar saya masuknya melalui melalui ini. Melalui tadi Google Classroom. Kemudian masuk ke kelas yang baru apa yang lama tadi ya? Yang kelas baru ya? Yang ini aja, yang ini aja. Ini apa yang tadi? Maaf. Ya, sama di sini enggak apa-apa. Saya taruh di kelas yang baru, yang tadi jumlahnya sedikit tadi. Nah, tugas kelas buat tugas kuis. Ini UH1 tadi apa ya? TIK nggih? TIK. Petunjuknya bukalah link soal berikut ini dan ikutilah perintahnya. Ini saya ulang lagi, tidak penting bagaimana perintah kita. Maksudnya yang saya ketik, tapi yang penting kalimat panjenengan nanti yang ketik. Saya kan tidak lama tidak ngajar, jadi perintahnya ini tidak sama dengan yang panjenengan ketik. Dengan memilih jawaban yang terbenar. Jawaban. Nah, loh, ini kan ada blank quiz-nya. Ya udah,
Tidak apa-apa. Ini kita tadi linknya tulis di sini. Nah, linknya dipastekan, kemudian tambahkan link. Itu yang perintahnya jelas, linknya sudah kita kirim. Kemudian settingnya tadi sudah benar, moga-moga tidak ada salah. Kalau salah nanti kita koreksi karena tugas yang berbasis online ini bisa kita edit Bapak sekalian. Jadi jangan heran. Nanti kita bisa edit. Edit yang diedit apanya? Ya bisa settingannya, bisa soalnya yang kemudian seumpamanya. Jangan lupa setelah itu tugaskan. Nah, kita akan langsung Bapak sekalian untuk melihat bagaimana tugas yang kedua. Nah, ini. Saya tentu harus masuk pada saya yang ketika saya menjadi siswa. Tak lihat dulu, ini kan tadi belum tak refresh ya, maka belum muncul dia. Refresh dulu, tugas mestinya, tadi pembatasan waktu juga belum. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan kalau masalah pembatasan waktu itu kan nanti bisa kita lihat di belakang, tidak apa-apa. Ini saya buka Google Classroom lagi, tak ulangi lagi biar muncul tugas yang baru tadi, kelas 7 ya, ini. Nah, ini sudah ada tugas Bapak kalian yang kedua IHT. Ini saya selaku siswa ya. Kemudian saya tag di sini, kita buka link tadi yang dikirimkan oleh Pak Guru itu. Nah, linknya kita buka. Moga-moga tidak trouble. Nah, sudah Bapak sekalian sudah terbukti. Ini namanya seumpamanya namanya tadi sesuai dengan nama saya. Kemudian kelasnya, kelasnya belum tak kasih ya. Ini contoh yang kurang tertib, nanti tak rubah dulu. Nah, di sini rubahnya biar panjenengan juga lihat, rubahnya tadi di sini ya. Ini kan tadi di sini. Nah, ini kan tadi belum saya tulis oh, bukan ini nggih, yang ini. Ya, ini. Ini belum ada kolom jawaban panjangnya. Tadi kan belum ada ini. Pilih jawabannya. Nah, ini. Jawaban singkat. Karena hanya nama kelas tadi. Nah, sudah. Kalau sudah nanti kirim lagi, tapi tidak usah diulang. Bentar, ini sekarang harus saya refresh dulu karena jeda waktu jelas berbeda. Nah, nama sudah muncul. Ulang lagi, Mahbub. Ini panjenengan bisa membuat juga. Ini pilihan ganda. Nah, ini sementara ini tak buat biasa saja. 7, seumpamanya begitu. Jawabannya tadi apa? Seumpamanya saya jawab ini. Ya sudah, kirim. Sudah? Lihat skor. Kan tadi kan memang kuncinya begitu. Oh, nilainya 2. Dan seterusnya. Demikian Bapak sekalian, kalau sudah, pembuatan soal sudah, kemudian manajemen Google Drive. Ini yang mungkin yang terakhir tentang materi sore hari ini, yaitu kalau nanti apa ini break dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru saya tambah. Nah, ini masih ada 2 ya, tentang penjadwalan dan meeting juga belum. Nah, yang ketiga sekarang ini sudah tentang soal dan pengiriman tugas sudah, kemudian tentang meeting. Nah, Bapak sekalian, tentang meeting yang menggunakan Meet, Google Meet, Belajar ID, prinsipnya itu bisa di-set, ini Bapak sekalian. Sekarang itu sudah dipermudah tentang ini sudah muncul, link Meet-nya sudah kita buat, ini. Nah, ini sudah menjadi Bapak sekalian. Link Meet-nya sudah muncul, simpan.
nanti dia akan otomatis muncul di sini. Nah, ini anak-anak tinggal klik saja di sini. Ini cara yang pertama tentunya. Kalau anak-anak sudah klik di sini, maka tentu akan langsung masuk ke dalam pertemuan abadi kita menggunakan link itu. Persyaratannya peserta didik kita sudah sama, yaitu sama dalam hal belajar ID-nya, akunnya sama. Itu cara yang pertama. Ini yang cara pertama. Lah, bagaimana mengundangnya? Lah, mengundangnya seperti yang tadi Bapak sekalian. Bisa menyampaikan kode rapat ini atau bisa copy ini juga di sini. Kemudian kita pastekan di WhatsApp group yang tadi kita sebut sebagai nama Pak Wahyu tadi. Sebentar. Nanti gabung 2 atau 3 saja biar yang penting cara ini kita terapkan dan anak-anak bisa. Monggo saya kirim Pak Wahyu nggih, ya ini. Pak Wahyu. Ya, monggo gabung 2 orang saja, enggak usah banyak-banyak. Nah, saya tunggu. Ini sudah ready di meeting. Tadi kita ready di 2 media sosial untuk webinar. Yang satu menggunakan apa ini? Zoom. Coba jangan gabung di Meet saya yang melalui link tadi. Iya, ini gabung Bu Elia Renaningsih. Nah, semacam ini Bapak sekalian. Tentu pengoperasiannya nanti sama. Nah, karena ini kita menggunakan 2, matiin dulu. Menggunakan 2 aplikasi webinar, yang pertama adalah Meet, maka ini resikonya suaranya gema. Tapi tidak masalah. Yang penting ini sudah menggabung beberapa orang yang bisa ditonton oleh teman-teman yang lain, sudah aktif. Ketika sudah begini, maka tinggal panjenengan nyelek saja. Tolong Pak Wahyu dipanggil teman-teman yang lain, seumpamanya begitu. Tolong Pak Wahyu yang tadi tugas kamu belum kerjakan. Nah, seumpamanya begitu. Kalau mau saya izinkan dulu. Nah, ini. Tentu di sini panjenengan sama dengan yang Zoom, bisa virtual background dan share screen juga bisa. Yeah. Itu yang berkaitan dengan Meet. Kita cukup ya yang Meet ya. Ini kalau masalah ini jambutnya di sini. Muncul loh. Ini jambut, ini rekam. Ubah ini sama semuanya hampir sama. Latar belakang atau background itu sama. Tapi kok saya lebih keren ini ketimbang Zoom, jauh. Karena dia terkolaborasi dengan tugas, terkolaborasi dengan materi, terkolaborasi dengan nilai, sangat lengkap. Kalau Zoom kan hanya media bertemu virtual saja. Itu. Baik, saya keluar sekarang. Monggo keluar dari Zoom, keluar dari Meet. Kalau nanti mau praktek silahkan. Itu cara yang pertama, nggih. Cara pertama untuk masuk pada sebuah panggilan melalui Meet. Nah, sekarang Bapak sekalian,
penjadwalan nggih. Sekarang penjadwalan Meet. Penjadwalan Meet Bapak sekalian, ini tak ulangi dulu, tab saya terlalu banyak dan nanti nggak ngerepotin. Baik, sekarang penjadwalan. Penjadwalan itu Bapak sekalian bisa melalui dua cara. Yang pertama melalui kalender juga boleh. Kalender tentu yang ada di titik 9 yang ini. Tentu Create membuat. Seumpama kita mau membuat pertemuan kapan, namanya apa? Contohnya Pak Kepala mau rapat dinas. Koperasi. Nah. Kemudian mau panjenengan jadwalkan kapan? Nah, ini. Hari Sabtu, tanggal 17. Nah, sudah muncul. Jamnya berapa? Oh, perkiraan jam 11 pagi sampai jam 12 sore. Kalau mau all day, artinya all day itu setiap hari, maka ini diklik, kalau enggak ya enggak usah. Kemudian mau lokasi mau ditulis SMPN 5 Salatiga. Ya udah titik aja, nanti akan muncul di sini, dia akan menunjukkan sebuah alamat titik koordinat. Kemudian panjenengan mau ini opsional, enggak usah ditulis, enggak apa-apa, ini memanggil nama-nama, kalau enggak ya enggak usah. Nah, ini silakan di-copy Bapak sekalian mau panjenengan jadwalkan. Boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian mau di-set di sini dilihat dulu Bapak sekalian, ada meeting ID-nya, ada peruntukannya pada siapa juga di sini sudah punya, ada semuanya di sini. Panjenengan bisa mempelajari di dalam ini. Nah, kalau sudah silakan di-share. Maka nanti akan muncul di pemberitahuan grup bahwa kita akan rapat dinas di kira-kira jam 11-an di SMP 5 Salatiga. Nah, bagaimana caranya mengirimkan alamat ya seperti yang tadi itu. Artinya link yang tadi kita munculkan akan kita kirim ke grup kelas kita atau ke grup PTK kita. Bisa juga Bapak sekalian, cara yang ketiga ini langsung rapat. Klik langsung di situ tadi. Di simbol ini Bapak sekalian. Yang ketiga nggih. Kalau ini kan link yang sudah kita patenkan. Kalau ini langsung. Nah, ini langsung tanpa menjadi, saya ulang lagi, silang dulu. Kalau ini kan Meet yang sudah kita linkkan. Nah, kalau ini link yang jalur yang langsung kita tiba-tibakan bahwa kita tiba-tiba akan pertemuan. Nah, begitu. Bagaimana caranya? Ya udah sama dengan yang tadi. Tinggal panjenengan copy, kemudian serahkan pada grup, maka mereka juga akan join dengan mudah. Begitu tentang join kelas sudah, kemudian membuat tugas sudah, tugas langsung dan tugas tidak langsung, membuat jalur membuat link juga sudah, apalagi yang belum ya. Oh ya, manajemen Google Drive. Ya. Di Google Drive ini Bapak sekalian, kan ini saya kemarin matur bahwa Google Drive kan media kita untuk menyimpan file, folder, video, foto yang bisa meringankan kekuatan dan kecerdasan laptop, bahkan HP kita. Nah, bagaimana caranya Bapak sekalian? Ini kan drive kita. Di sini ada banyak pilihan, ada prioritas. Ini prioritas yang kita buka namanya. Kemudian ada drive saya, itu spesial yang berisi drive yang sudah kita simpan di sini. Ini contoh kemarin saya menyimpan drive tentang album Instrumentalia mengiringi slide kita. Ya, kita simpan di sini. Drive bersama adalah drive yang kita berbagi. Kita ketika berbagi pada teman-teman yang lain atau di komunitas yang lain,
tetapi kita tag itu kita kode sesuai dengan contohnya PJJ Nelisa seumpamanya. Ini seumpamanya nggih. Kita membuat drive bersama. Nanti tentu drive bersama ini semua orang yang ada di sini harus bisa melihat karena ini namanya drive bersama. Yang berbeda lagi yang dibagikan pada saya. Nah, ini tentu yang sudah pernah berbagi dengan kita, termasuk panjenengan, Pak siapa ini, Pak Aris, ini ada gambarnya, kok tiba-tiba di saya kok bisa ya? Karena Pak Aris pada waktu ngirim tugas, Pak Wahyu juga ngirim tugas, melalui Google Classroom, dia ngirim sesuatu pada saya, baik itu screenshotan maupun berupa fotonya beliau. Nah, ini semuanya ada di drive yang dibagikan pada saya. Maka akan muncul ini fotonya Pak Aris. Selama ini tidak kita buka, tidak kita buka, ya tetap akan ada di sini. Yang terbaru, ya otomatis dia akan terbaru. Yang berbintang, jadi yang kita tandai yang paling penting. Umpamanya begitu. Nah, untuk mengupload sebuah file, mengupload kan ada dua Bapak sekalian. Kita klik di sini aja, drive kita yang sudah di foto kita, di akun Belajar ID yang tadi tidak terbatas, sudah saya munculkan di sini tadi, nggih. Sudah terpasang 5,83 GB terpakai. Dan tidak ada di sini, sisanya tinggal 10 GB karena batasnya hanya 15 GB. Enggak, karena ini memang tidak terbatas. Maka tadi saya mengatur di depan, ketika kita sudah menggunakan akun Belajar ID, ya jangan ada alasan laptopnya lelet gara-gara aplikasi hanya gara-gara banyakkan file. Nah, ngupload ini ada banyak Bapak sekalian. Bisa berupa file, bisa berupa folder. Tentu risikonya berbeda. Ketika saya hanya mengupload file, sangat cepat. Contoh Bapak sekalian. Contoh, saya sekarang akan mengupload file. Apa yang akan saya upload? Oh, saya kemarin melakukan membuat diklat data peserta 365 level 200. Ya udah, saya klik di sini, kemudian open. Ini proses upload Bapak sekalian sudah masuk. Nah, kalau panjenengan mau ngecek, silahkan dilihat yang terbaru. Nah, sudah muncul di sini. Disinilah pentingnya manajemen file. Sehingga panjenengan kok ada macam-macam ini harus kita nanti diwadahi dalam satu folder yang akan memudahkan kita. Saya sudah mengupload banyak nih, termasuk kegiatan umroh tahun berapa ini. Saya semuanya sudah masuk di sini. Karena dalam rangka apa? Ini video besar Bapak sekalian. Saya upload semuanya di sini. Tapi belum saya wadai karena saya kemarin baru nyambi-nyambi tak tinggal pergi, ambil meringankan laptop kecil, saya pindah filenya di sini. Yang terbaru. Bagaimana kalau folder? Oh ya maaf, tadi kayak pengen memunculkan ya yang terbaru nih. Terbaru itu yang di sini. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh file yang sudah saya upload dari komputer saya pindah di apa ini? Oh, sorry, nggak apa-apa. Masih muncul nggih? Masih, ya masih. Nah, ini sudah. Kalau sudah begini Bapak sekalian, ya tinggal nanti yang di komputer dibuang saja. Kenapa harus ada file apa? Yang ngebuat body di komputer kita? Maka harapan saya pasca panjenengan mengikuti kegiatan ini ya met-met Pak Kepala jangan menerima alasan siswa atau guru, Pak laptopnya sekolahan lelet gara-gara file terlalu banyak. Oh nggak boleh karena sekarang ada media simpan virtual yang tak terbatas. Nah nanti kalau panjenengan mau ngupload lagi yang berkaitan dengan folder ya boleh saja nggak apa-apa. Ini tak. Nah ini file baru upload folder. Tentu risikonya saya ulang lagi, semakin kapasitas yang kita, ini contoh alat pancing, ini kan satu folder ini, upload. Uploadnya semakin lama dia karena
dia kan berupa folder, maka dia lama. Upload, oke. Dia memperingatkan karena filenya kan banyak. Ini saya membuat pancing ini kemarin dalam rangka membuat Sway, contoh Sway, ada teman-teman di Microsoft 365. Nah, kita cek lagi Bapak sekalian yang terbaru sudah muncul foldernya. Kalau pengen ngecek lagi drive saya juga boleh. Nah, ini alat panjang sudah masuk. Kemudian yang 365 juga sudah masuk. Peserta level 200 sudah masuk. Nah, manajemen ini saya ulang lagi, tolong panjenengan harus cermat menandai. Jika nanti mencarinya nggak sulit. Contoh, saya kemarin ngisi MPLS anak-anak webinar, ya udah klik di sini. Ini kan ada. Ini kemarin PPT kita atau slide kita yang kita berbagi dengan teman-teman SMP 5 ada. Kemudian banyak lagi yang ini masih sedikit karena ini baru 1 bulanan. Kalau yang kemarin artinya bedanya apa dengan yang kemarin? Artinya yang dengan non belajar ID hanya kapasitasnya saja yang berbeda, tetapi konten-kontennya isinya sama. Kita akan buktikan, akan munculkan di sini. Ini Google Drive yang bukan menggunakan akun belajar ID. Nah, ini contoh bedanya apa? Tidak ada bedanya, hanya di kapasitas storage aja. Ini. Dia terpakai 2,2 GB, tapi dari 15 GB. Yang lainnya sama, caranya juga sama. Caranya upload juga sama. Ini sama. Ini semuanya sama. Ini kita sudah ekspor semuanya, Bapak sekalian. Menurut saya ini sudah terlalu banyak. Karena ini kalau dibuat diklat itu satu materi ini bisa 1 hari. Hanya untuk manajemen file di virtual storage atau media simpan virtual. Kemudian video juga sendiri, meet sendiri, ngundang sendiri, dan artinya sendiri itu materi yang terpisah-pisah. Tapi karena ini teman-teman Elisa kan sudah pada cerdas, ini hanya refreshing saja. Maka bisa kita tumpuk dalam satu waktu, bahkan hanya beberapa jam, untuk membahas materi yang multi kompleks. Tapi saya yakin panjenengan tidak akan ada masalah, karena memang sudah ada materi sebelum-sebelumnya yang pernah kita ketemu di webinar pertama sama Bu Kepala yang lama, Pak Wahyu. Sementara itu, Bapak sekalian, kalau ada pertanyaan, kami silahkan. Tapi kalau mau diskusi, menambahkan, mengurangi, kami juga terbuka untuk panjenengan semuanya. Terima kasih. Sementara begitu, monggo Bapak sekalian, kalau ada diskusi yang diperlukan. Baik, terima kasih Pak Mufud. Apakah suara saya sudah terdengar? Sampun saya. Ini ada beberapa pertanyaan Pak dari Bapak Ibu Guru di room chat. Serta dari saya pribadi juga dari tadi sebenarnya sangat penasaran ingin bertanya gitu ya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu Guru dulu ya. Yang pertama dari Pak Sridik ini, ketika membuat Google Form, apakah ada pertimbangan kenapa link harus diperpendek? Harus yang panjang saja karena biasanya mungkin lebih enak yang pendek seperti itu Pak. Kemudian dari Bu Elia itu link untuk meeting yang tadi di kelas 7A itu apakah selalu sama ketika meeting menggunakan link tersebut, kan? Kemudian dari Pak Yusuf Adrianto itu kalau upload dokumen pribadi apakah aman atau mungkinkah dicampuri dengan orang lain? Maksudnya nanti mungkin ada yang nge-hack atau apa? Kemudian dari Bu Elia lagi Pak, ada 4 ya. Mbak. Yang kedua tadi apa? Oh, yang kedua ini Pak, untuk meeting yang tadi kan ada kelas 7A. Oh iya, link meet ya. Iya, link meetingnya apakah selalu sama? Terus yang keempat? Yang keempat, bagaimana cara untuk mengedit bersama PowerPoint seperti tugas kemarin? Oh iya. Yang kami nanti dulu mawon ya. Oh siap. Oh iya. Mbak Iklima udah pinter gitu. Mbak Iklima kan udah bolak-balik ikut saya ya, kayaknya. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, prinsipnya sih short link
itu tetap digunakan, tetapi sifat link itu adalah mempercepat membuka. Tetapi kalau kita mengkolaborasikan link dengan short link, baik itu SID maupun dengan yang lainnya, tentu kan menggugah aplikasi yang lain. Hanya memperlama saja. Artinya diperpendek buat masalah. Saya yakin panjenengan sudah tahu bersama tentang short link, merename link itu tidak masalah. Menggunakan SID atau menggunakan yang lainnya. Atau menggunakan gg.gg juga tidak masalah. Tapi prinsipnya saya pengalaman, link yang alami tanpa diperpendek, tanpa di rename itu membukanya lebih cepat. Artinya risiko mengurangi kuota itu lebih kecil kalau linknya masih utuh. Itu yang hanya memperpendek saja itu tidak masalah. Tapi kalau hanya langsung diperpendek kemudian di rename menggunakan kata-kata SID apa atau gg.gg apa, itu akan mengurangi kecepatan kecerdasan, karena ini kan terpengaruh pada 3 hal. Yang pertama adalah tentu jaringan internet, 2 kecerdasan laptop atau HP, yang ketiga berkolaborasi enggak dengan aplikasi yang lain, contohnya dengan SID atau dengan gg.gg. Tentu yang keempat ada lagi, yaitu kecerdasan brainware-nya, usernya atau orangnya. Tidak digunakan perpendek link dengan SID atau gg.gg pun kalau orangnya, usernya kurang cerdas ya tentu tidak cepat gitu. Itu hanya intermezzo gitu, tapi saya yakin kan sudah lancar semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang link meet. Tentu yang saya munculkan tadi di generate di kelas itu bisa continue, tidak dirubah-rubah. Tapi kalau kita dijadwalkan itu bisa berubah-ubah. Atau menggunakan yang tanpa dijadwalkan tapi langsung artinya langsung diklik tanda videonya itu bisa langsung. Tentu itu harus berubah-ubah. Tapi kalau yang saya munculkan tadi di Google Classroom itu tetap sama. Itu yang kedua. Kemudian yang tentang aman. Sampai sekarang belum ada jaminan, tapi saya yakin kok aman. Jangankan dibuka oleh orang lain yang menghack. Wong panjenengan yang lupa saja tidak bisa menghack, membuka Google Drive kita. Nggak mungkin bisa. Sepanjang password-nya panjenengan tidak siar-siarkan. Kalau tadi saya matur pada panjenengan bagaimana untuk mempermudah daya ingat, dibuat sama, itu kan hanya trik saja biar amit-amit yang sepuh-sepuh membukanya menggunakan Elisa 21 makanya. Itu kan diseragamkan. Itu resikonya tetap ada. Tapi kalau Bolonide masa mau mencuri fotonya data kita kan tidak mungkin. Nah, tapi saya yakin meskipun saya belum mencoba, saya yakin selama itu panjenengan tidak meng-share password, mengumumkan pada orang lain, saya yakin data-data panjenengan aman. Saya itu semua data saya masukkan di OneDrive. Karena waktu itu kan saya masih mania pada 365. Tapi kalau sekarang sudah ada Google Drive yang berbasis belajar ID, ya nanti akan saya cloning juga ke tentang SK1, SK2, CPNS, golongan A, B, C, bahkan tagihan-tagihan yang nanti seumpama tagihan Pak Kepala tiba-tiba yang saya Mbak Iklima dikirimi saya CPNS panjenengan. Kalau zaman dulu kan harus balik pulang ke rumah ambil disket, ambil hard disk, mengambil berkas. Tapi sekarang panjenengan dari kamar mandi di pesawat terbang saja bisa langsung kirim pada Pak Kepala SK CPNS yang mengunduh dari OneDrive atau mengambil dari Google Drive. Begitu Bapak sekalian. Itu yang ketiga, yang keempat. Tentang edit bersama. Tentang edit bersama media online, tadi kan kemarin sudah saya matur bahwa media online itu kan banyak. Saya munculkan lagi. Media online yang berbasis OneDrive, Google
belajar ID itu kan banyak. Kemarin sudah saya contohkan tentang formulir sudah jelas. Website belum ya, tapi set itu nanti kalau waktunya panjang ini, kalau set itu semacam blog. Pak Wahyu kemarin sudah mengikuti di PGRI, saya yakin lancar. Kemudian slide sudah kemarin, kemudian Excel sudah, Word saya yakin bisa. Excel juga saya sudah cobakan bisa. Nah, yang penting kata kunci berbagi itu adalah pada settingan mengirim. Contoh, saya akan membuat spreadsheet, spreadsheet itu Excel. Ini nanti akan saya kirimkan pada panjenengan, tolong diisi. Biar kita membuktikan dulu aja bahwa Pak Kepala itu kepengen data dalam waktu cepat tentang satu nomor, nama lengkap, ada tagihan dari direktorat, dari apa gitu, TTL, NIP, kemudian golongan. Baik, itu aja. Nah, Bapak sekalian, Pak Kepala itu cukup hanya membuat ini. Nanti akan terkolaborasikan dalam satu hari, kebak 50 sesuai dengan jumlah PTK-nya. PTK yang dimaksud adalah anak buah Pak Kepala itu untuk mengisi belangko ini. Ini mau diperbesar biar tambah ceto bagi amit-amit yang sepuh saya rakyat ya boleh, nggak apa-apa. Mau diwarnai juga boleh, nggak apa-apa. Ini kan hanya sampling saja, nih. Nah, umpamanya begitu. Ini warnai hurufnya biar tambah, nah, ini umpama saja biar artinya variasi-variasi semacam ini sifatnya sunnah, tetapi perlu saya sampaikan karena kalau tidak disampaikan jangan-jangan itu kok hanya polos-polosan begitu. Enggak, semuanya bisa diatur oleh yang namanya fasilitas yang disediakan. Nah, semuanya begini. Nah, ketika sudah itu Bapak sekalian, cermati di sini pengaturannya, bagikan. Nah, ini saya ini ketutupan sebentar nggih. Nah, seumpama ini, ini belum ada namanya, tak kasih nama dulu. Nama, sebentar nggih, tak kasih nama. Data PTK Nelisa 21. Maaf saya ngikuti bahasan itu cah nom-nom SMP 8, SMP 5. Nanti menggunakan bahasa Nelisa. Ya udah enggak apa-apa, untuk karakterisasi yang baik aja enggak masalah. Baik. Nah, Bapak sekalian, ketika membagikan ini, kita harus cermati di sini. Bentar, ini nutupi lagi nih. Nah, di sini yang pertama. Berbagi dengan kementerian artinya apa? Kalau panjenengan menggunakan belajar ID semuanya, tinggal di sini. Kalau mau dirubah boleh dirubah. Umpamanya mau dirubah di sini nggih, di sini dulu nggih. Nah ini dibatasi apa enggak? Oh enggak, dibatasi. Kalau enggak dibatasi ya diklik aja siapa saja yang mendapatkan memilih link ini lebih aman. Tapi risikonya nanti kan yang dapatkan link siapapun kan dapat mengisi. Bisa apa? Mengakses saja, melihat saja, memberi komentar, atau editor. Nah, editor, karena nanti kan panjenengan mengisi. Selesai. Dilihat sekarang. Settingan di sini dilihat lagi. Editor dapat mengubah izin dan berbagi. Nah, ini biasanya dirubah oleh teman-teman yang amit-amit pengen belajar, ya enggak apa-apa. Sudah itu bagikan. Dicek lagi, Bapak sekalian, oh ini diingat-ingat. Settingannya siapa saja di internet yang memiliki link ini dapat, ya udah oke, salin link. Ini tadi sudah semuanya oke, selesai, salin link. Kemudian kirimkan pada grup PTK-nya Nelisa. Bentar. Ini proses menunggu membuka WhatsApp grup. Ini risiko membuka ada 10 tab, ya harus sabar karena memang kecerdasan komputer juga terbatas. Baik, saya akan kirim ke Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu tadi, tak carinya dulu.
Oh ini. Paste. Nah silakan monggo Bapak sekalian. Panjenengan klik tautan yang saya kirim di Pak Wahyu. Setelah Pak Wahyu nanti nge-share ke grup PTK-nya Nelisa, kemudian panjenengan akan isi. Dalam waktu 5 menit, saya yakin akan terpusi 10. Sebanyak orang yang membaca dan mengisi spreadsheet atau Excel aktif ini ketika sudah membaca link yang dibagikan oleh saya melalui Pak Wahyu. Pak Wahyu sekarang kan membagi link yang tadi saya atur ini. Kalau perlu panjenengan membuat kalimat di situ. Ini kan saya kepala sekolahnya SMP 5 nggih. Bapak Ibu, tolong segera diisi dengan klik link di atas. Karena jam 15.00 diminta Mas Budi ICT umpamanya. Ini seumpamanya hanya penguat saja, kalimat penguat bagi teman-teman PTK-nya biar memperhatikan bahwa ini berkaitan dengan waktu maka harus cepat. Nah, bagaimana pengecekannya? Kita langsung lihat aja di Excel yang tadi kita buat. Nah, ini langsung Mbak Iklima langsung isi ini. Ini Pak Kepala langsung bisa mendetek ketika Pak Kepala mempunyai apa? Nah ini bisa nggak urut, bisa urut nanti. Nah ini sudah. Ini belum urut. Ini tanda-tanda merah-merah ini berarti mereka banyak yang aktif. Jangan khawatir nanti nggak ada modal tumbuh atau nggak ada. Yang penting itu settingannya jangan dirubah oleh masing-masing user atau pembuka materi, pembuka Excel ini. Nah, kalau semacam ini terjadi, maka nyun sewu Pak Kepala yang baru di Solo atau di Jakarta kan tidak perlu kundur. Tinggal klik, copy, forward, kirimkan Mas Budi, download ini. Ini juga bisa kita download nanti Bapak sekalian. Siapapun akan kelihatan di sini oleh Pak Kepala ketika Pak Kepala sudah mengakses Excel online ini, ketika Pak Kepala di Bandara Soekarno-Hatta atau di mana, tenang saja. Yang penting teman-teman selalu on pada HP yang tentunya internet. Tuh, ini hanya satu contoh saja, data yang berbasis Excel. Ada data yang berbasis Pak Aris ngomong guru guru bahasa Indonesia puisi. Ya sudah, Pak Aris silakan membuat judul puisi 1. Silakan anak-anak membuat puisi yang kedua di lembar kedua atau di bawah saya ya, dengan mengklik buat tautan link yang saya kirimkan. Nah, besok sudah ngumpul 20 puisi dari anak-anak Pak Aris di Word yang Pak Aris tadi sharekan. Demikian juga video juga begitu. Atau slide juga bisa begitu. Pak Wahyu juga bisa begitu. Saya kepengen presentasi Mbak Iklima, saya tolong dibuatkan dibuatkan PPT atau materi kurikulum tentang KTSP, kopikan dari Word saya di komputer ini, boleh nggak apa-apa, langsung bisa saja langsung bisa bekerja sambil jalan. Padahal pada waktu itu Pak Wahyu baru merokok bersama Pak Budi di ICT Dinas Pendidikan, tapi tidak masalah, harus tetap bekerja. Inilah gunanya IT dalam hal ini adalah yang berkolaborasi dengan internet, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Nah, demikian Bapak sekalian, ini kalau sudah nanti bisa di-download. Sampai jam berapa ini baru beberapa menit sudah ada 8, 9. Kalau masalah urutan enggak apa-apa, nanti bisa dirubah oleh masternya. Artinya, seumpama ini teman-teman kan
Anda pasarnya tinggi, wah, ojo nomor 1 ya. Oh, nomor 10 nanti diurutkan oleh Pak Kepala ketika sudah rampung, bisa saja, enggak masalah, kita rajinkan, enggak apa-apa. Nah, semacam ini Bapak sekalian yang perlu saya aturkan berkaitan dengan berbagi materi. Yang ketiga, editing bersama. Ini editing bersama. Bahkan, seumpama ini belum terpercaya, karena yang upload hanya 1 orang TU seumpamanya, dan nanti kan ada verifikator. Nah, umpamanya Pak Kurikulum, Pak Kepala matur ngendika karo Pak Joko, tolong ini yang diupload oleh Mas TU dikoreksi nggih. Nah, ini namanya editing bersama. Oh, nama saya keliru Pak, kurang A umpamanya. Ini bisa dirajinkan Bapak sekalian, sambil panjenengan jalan bisa jalan di sini nih. Nah, begitu Mbak Iklima, kalau ada pertanyaan lain, kita tentu akan kita bahas kembali berkaitan dengan yang belum kita sampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Bapak, sangat jelas ya jawabannya. Begitu juga untuk PowerPoint Pak, ini pertanyaan dari Bu Eli, bagaimana cara untuk mengedit bersama untuk PowerPoint? Saat mau men-share PowerPoint itu kan ada di edit sebagai editor. Oh, siap sih. Bagaimana caranya? Tata kerjanya sama. Seperti saya harus memperlihatkan dulu kembali pada tugas kemarin yang PowerPoint. Slide itu kan dalam bahasanya Google atau apa ini? Belajar ID, Google Classroom, itu kan hanya bahasa saja. Tapi tampilan kan seperti itu kan namanya PowerPoint, Mbak. Nah, tapi tak munculkan biar enggak banyak. Karena yang ngomong kadang enggak urut karo sesuai dengan nih. Bentar, tak munculkan yang kelas yang kemarin. Ini daripada memperbarui, mending memang membuka tak silang ini dulu, ini terlalu banyak. Saya. Dan ini jangan khawatir Bapak sekalian, data-data yang tadi berbasis Excel ataupun Word yang online semacam ini auto save. Artinya panjenengan harus sangat save. Kalau zaman dulu kan baru ngetik mesin orang 5 lembar, kemudian hilang gara-gara lali tidak disimpan. Kalau ini enggak, online itu auto save, artinya otomatis tersimpan. Kalian tinggal gugah lagi, perbaiki, tambah lagi, kurang lagi, dihapus, tinggal begitu aja. Baik, berkaitan dengan PPT, saya akan munculkan, ini sebentar. Ya, saya akan dari awal aja biar tidak terlalu berat ini. Nah, Google Classroom ya. Nah, tak silang itu dulu lagi biar yang baik. Saya sekarang akan masuk menggunakan yang 2. Nah, yang ini. Tugas kita kan kemarin hampir sama dengan yang ditanyakan Mbak Iklima ini, yaitu berbagi materi dan dia berbagi menambah atau mengurangi materi yang kita kirimkan. Nah, tentu kita tetap kembali pada Google Classroom. Aslinya bisa juga langsung ke Google Drive, tetapi karena saya kepingin mempercepat pemahaman panjenengan melalui tugas yang kemarin, maka saya buka yang kemarin kita tugaskan. Nah, saya ulang lagi bahwa tugas kita pertama kemarin, yang terakhir kemarin kan mengisi data kenangan. Ini PPT. Kemarin sudah saya perintahkan, yang panjenengan mayoritas sudah mengerjakan. Saya belum buka lagi ini hari ini sudah tambah apa belum. Dengan akun Belajar ID, dengan media online lainnya, kita dapat berbagi data. Tadi sudah kita praktekkan data Excel, foto, video yang kita share. Maka pada tugas santai terakhir ini, Bapak Ibu menambah slide baru di bawah slide yang telah saya buat. Nah, ketika itu kan kita harus klik di sini. Baik itu selaku siswa atau guru sama di sini sama. Kemarin Bapak sekalian, saya kan hanya membuat 1 slide.
Kan yang nomor 1 ini Mbak Mas Anu sudah balik ke komunitas nomor belakang ya. Nomor 1 ini. Kemudian perintah saya kan panjenengan untuk melengkapi ini. Bahkan panjenengan bisa merubah nama saya ini. Karena memang panjenengan saya beri otoritas untuk menjadi editor. Bukan hanya melihat. Tetapi saya beri kebijakan, kemarin ini saya cek dulu ini, sebelum dirubah atau tidak. Panjenengan kemarin kan menjadi editor semuanya ini. Tuh. PPJ Nelisa 21 editor. Kalau saya rubah di sini, Bapak sekalian, hanya pengakses lihat saja, ya sudah, jadi tidak bisa apa-apa lagi meskipun itu punya panjenengan. Yang slide nomor berapa. Tapi kalau saya masih editorkan, nah, maka panjenengan masih bisa menambahkan. Ini sudah sampai pada 22, luar biasa. Teman-teman sangat-sangat aktif. 22 slide dalam beberapa hari. Oh, wah, lebih nih. Tak cek dulu. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala harus bangga anak buahnya pinter-pinter ini. Hanya beberapa waktu slide sudah berkembang pada 23. Itu artinya teman-teman IT tidak masalah ini. Nah, kalau Pak Kepala tidak sempat membuat PPT padahal mau presentasi tentang Nelisa kan tidak masalah. Dengan cara itu tadi, membuat kosongan, kalau tidak perlu dari baru ya, mestinya tidak perlu dari baru. Tapi ada yang menghapus punya saya, oh ini punya Pak siapa dihapus ini, tidak apa-apa. Karena memang panjenengan jadi editor ya nggak masalah. Ini punya saya. Kemarin karena ada yang komplain, loh Pak saya kok hanya melihat saja ya, karena mungkin ada yang amit-amit pengen belajar, kemudian merubah settingan di sini. Hanya melihat ya otomatis teman-teman juga akan melihat. Ini pun Bapak sekalian bisa dirubah yang di bawah ini. Sorry. Bentar. Ini. Kan settingannya ada 2. Yang pertama ada di Roja Brigi, bergigi. Yang kedua di bawahnya. Bentar, ini. Tak pindahkan dulu. Batal ya. Nah. Ini. Dibatasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, otomatis ini yang hanya mempunyai belajar ID. Kenapa kok ini SMK? Karena kebetulan saya adminnya SMK. Kalau Pak Wahyu yang membuka ini tentu SMP. Kalau ini siapa saja yang dapat memiliki link atau anyone with link, ya otomatis yang mempunyai link ini. Kalau sekarang saya batasi lagi, tadi yang saya atur ke, ya berubah otomatis. Perubahannya ada di sini. Nah, umpamanya editornya, nah ini umpamanya tidak saya beri akses. Nah ini tidak dapat mengubah izin, ya enggak jadi karena masih diberikan otorisasi oleh admin ya tetap bisa. Begitu Mbak Iklima, begitu yang dimaksud atau ada yang lain? Sepertinya begitu Pak. Itu tadi pertanyaan dari Bu Elia. Ya. Oh, ya nggih, maka saya matur jenengan karena yang tadi Bu Elia pun paham nggih, Bu Elia nggih. Bu Elia ada membuat ini belum Bu Elia? Tak cek ya. Iya. Sudah Pak. Sudah tadi malam. Nomor berapa Bu Elia? Nomor kalau tadi nomor 16 atau 17. Oh, baik. Iya. 16. Oh, Mbak Nurmiasih. Ini Oh, ini. 16. Oh, nggih. 16. Ini panjenengan bisa menyisipkan video, menyisipkan audio. Ya. Bagaimana caranya? Presentasinya diklik, baru lagunya yang disuguhkan oleh Mbak siapa ini? Elia ini apa ini? Oh, lagu Bruri ya. Nah, Pak Kepala ketika membuat, oh anak buahku pinter-pinter kayak hiburan arah Pak Juragan. Pintar-pintar ini Pak Mahfud. Pintar-pintar. Kalau ini sudah tinggal tidak dipresentasikan, maka dia akan otomatis mati. Itu video bisa, foto bisa, MP3 bisa, MP4 juga bisa. Begitu Bapak sekalian, monggo ada lagi yang mau bertanya. Ini sudah sampai jam 3:14. Monggo. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ya berarti sudah. Saya yakin ini sudah teman-teman bisa. Asal sering mengasah diri, jangan sungkan untuk belajar. Yang penting begitu aja. Kata kuncinya itu pembiasaan. Kalau nanti panjenengan
1 bulan enggak buka, wis nanti databan lagi, buka lagi, sudah tidak cerdas. Artinya tidak secepat ketika awal lagi, gitu maksudnya gitu. Maka hal-hal yang semacam ini, karena ini kompleks, konten-konten ini kompleks bagi anak-anak pendidikan, contohnya siswa-siswa akan lebih menarik melihat semacam ini, ada videonya. Ini bisa juga dibalik Bapak sekalian, panjenengan memberikan video tentang adaptasi morfologi, di tag di sini, anak-anak suruh mengisi di sini. Adaptasi di atas adalah adaptasi apa? Contohnya hewan apa sedang melakukan apa? Itu bisa begitu. Itu kan hanya satu contoh saja. Kebetulan saya kepengen ada kenangan, maka ada album PPJ Nelisa ini begitu. Kalau panjenengan mau mengadaptasikan ini menjadi pendidikan online pada anak didik, ya tadi sudah saya atur ke itu. Anak-anak kirimi link video atau tautan video tentang apa sesuai dengan materi panjenengan. Kemudian dia untuk menjabarkan apa komentar Anda tentang video tadi, namanya begitu. Ini contoh-contoh yang perlu panjenengan kembangkan ketika panjenengan mau memaksimalkan penggunaan konten belajar ID. Begitu, Nji? Baik, terima kasih Pak. Sudah sangat jelas, Nji. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Joko Putrono, tapi saya kira hampir sama dengan pertanyaan Bu Elia. Nji. Jadi mungkin nuwun sewu, masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Masih ada 13 menit ya Pak Mahfud ya. Iya, monggo, santai aja Mbak. Mumpung bertemu masternya nih Pak. Nah iya, enggak, saya hanya berbagi aja. Aslinya jenengannya udah pinter. Mbak. Monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang masih mau ditanyakan, bisa raise hand atau melalui kolom chat. Atau kalau tidak ada, nanti saya yang ingin bertanya. Mbak Ninin, Iya Pak, monggo. kalau saya kan karena tertinggal sudah IT-nya nggak seperti panjenengan itu, saya tak main sendiri dengan Pak Mahfud. Gimana Pak Mahfud? Siap Pak, siap. Saya pribadi saja. Siap. Nggih, matur nuwun Pak Mahfud. Sami Bapak. Nggih. Ini Pak, ini pertanyaan dari saya dan beberapa teman yang nuwun sewu dulu itu sempat mendengar bahwasannya Google Drive itu akan berbayar. Maka dari itu ketika ada Microsoft Teams, kita berbondong-bondong untuk menyimpannya di Microsoft Teams tersebut, Microsoft Office tersebut. Jadi apakah benar Pak, apakah suatu hari itu Drive itu akan berbayar ataukah gratis selamanya? Dan berbayar itu hoax atau bukan? Itu yang pertama nih Pak ya. Kemudian yang kedua, itu kan tadi di Classroom kan kelas 7A sudah diberi link dari Google Meet ya untuk Vicon, untuk meeting seperti itu. Apakah mungkin dari Classroom sendiri ada fitur telepon seperti itu Pak? Jadi seperti di WA group itu, ketika kita menekan gambar telepon, nanti beberapa yang ada di grup itu otomatis mereka mendapatkan panggilan seperti itu, atau siswa ketika harus ingin bergabung harus menggunakan link. Gitu Pak. Panggil nggih, memanggil. Baik. Mbak Iklima dan teman-teman yang lain, melihat perkembangan media sosial yang begitu gencar, pemerintah juga memberikan fasilitas yang luar biasa. Saya kok optimis bahwa Microsoft, termasuk di dalamnya Google, bahkan sudah dirangkul oleh pemerintah memberikan layanan belajar ID yang berkolaborasi dengan Google. Saya yakin kok mereka tidak akan berani untuk memperbayarkan aplikasi ini. Tetapi kalaupun itu terjadi kan nyatanya sudah ada fasilitas yang lain yang sebanding dengan yang ini. Contohnya adalah 365 yang free. Meskipun banyak yang curiga juga, jangan-jangan nanti akan berbayar. Karena teknologi itu selalu berkembang. Saya yakin teknologi itu akan berkembang, dan perkembangan itu ahlinya mempermudah kita. Jangan khawatir tentang bayar-membayar. Memang yang berbayar selama ini kan Zoom. Meskipun hanya waktunya, durasinya tidak sebebas ketika free, ya hanya paling begitu aja, mengurangi konten-konten yang begitu kurang urgent, kemudian mereka berlomba-lomba untuk menjual, tetapi menjual atau tidak menjual itu kan berkaitan dengan kepentingan orang per orang, lembaga per lembaga.
kalau kita selaku sivitas akademika yang sudah pengalaman mengikuti Google Classroom, mengikuti Google menggunakan Meet, ada juga Webex, ada juga Microsoft 365, ada juga yang lainnya, saya yakin mereka akan berani, karena nanti ketika dia itu akan memperbayarkan dirinya, akan ditinggalkan. Saya yakin akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan oleh user atau pengguna yang lainnya. Ya, insya Allah, kalau memang selama ini saya belum punya, amit-amit saya belum punya kepastian gitu, mau berbayar atau tidak. Tapi kalau biasanya itu tetap ada pilihan. Kalau Microsoft 365 itu kan ada juga yang berbayar kalau dia kepengen meningkatkan dirinya sebagai expert. Tapi kalau enggak, cukup enggak usah. Kita juga mendaftarkan sekolah dengan free juga bisa. Kalau mau sampai profesional harus melalui pendaftaran SCH-nya, ya tetap berbayar nantinya. Tapi kalau tidak cukup itu, kenapa harus mengikuti? Dan itu saya yakin panjenengan lebih cerdas, artinya ini tuh paling hanya laris masa pandemi. Nanti kalau mereka berbayar, tinggalkan semuanya. Kalau sudah luring kita jalankan 100%, kenapa harus daring? Nah, begitu. Kalau masalah janjinya nanti mau dibayar atau tidak, saya yakin kok enggak gitu. Tapi insya Allah menurut saya enggak, karena perlombaan antar aplikasi itu sangat-sangat besar, sangat ada banyak tandingan. Mereka akan ditinggalkan oleh orang lain itu kan sangat-sangat. Mereka sudah mempunyai royalti yang begitu besar dari dia bekerja sama dengan pemerintah, karena dia otomatis penjual bandwidth akan otomatis akan memberikan fee-nya kepada Google, karena dari aplikasi Meet nyatanya sudah begitu tajam kenaikan penggunaan internet di dunia maya, sehingga mereka juga akan sudah mendapatkan bonus dari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya belum praktekkan ya tentang Meet yang memanggil. Tapi yang sering kita lakukan kan di Microsoft 365 nggih, kita panggil. Tapi paling tidak saya akan mencoba, tak lihatkan. Muga-muga nanti Mbak Iklima bisa menambah saya kalau saya keliru tentang bisa memanggil atau tidak. Tapi minimal saya akan praktekkan daripada wah Pak Mahbubi belum nyoba kok sudah dijawab enggak bisa. Apa saya kan memang belum mencoba tentang manggil menggunakan Meet. Baiknya saya menggunakan kelas deh biar enggak yang sudah kita jadwalkan nggih. Enggak apa-apa ini santai, muga-muga enggak pada buru-buru wong hari Jumat kan absennya lebih 3:30 nggih. Apa WFH nggih, santai. Sebentar saya tak Meet. Meet. Ya. Kayaknya sih enggak ada. Tapi tak coba nih. Biar enggak penasaran. Rapat mendadak aja. Rapat instan nggih. Nah, coba rapat instan. Nah, tak tambah punyaan Mbak Iklima. Oh ini punya. Coba Mbak bisa tak panggil enggak? Namanya jenengan Mbak? Iklima. Ya, Iklima Naila 19. Ulangi. Iklima Naila. Iklima. Ya, Iklima Naila. Naila. Pakai E Pak, Naila. Oh, naik nggih. 19. 19. Guru belajar. Guru SMP. SMP. Belajar.id. Guru SMP belajar tadi ya. Ini tetap Harus email. Tetap email nggih. Artinya memanggilnya kan tidak seperti ketika kita memanggil menggunakan tim nggih. Artinya kan kalau tim kan langsung dia terkonek pada HP kita.
dan itu terpanggil. Tapi kalau di sini kayaknya enggak ada. Karena di sini fiturnya memang tidak disediakan itu. Coba tapi tak lihat menggunakan yang ini coba nih. Oh, sorry, ini kan malah YouTube-nya. Ini. Oh, ini ya, yang betul ini ya. Ini coba di sini. Ada, Mbak? Ada enggak? Ini ya. Video enggak ada. Tidak ada sepertinya. Enggak ada. Artinya ini berbeda dengan paling invite-nya invite undangan saja. Tapi kalau panggilan memang enggak ada. Nah, dari ini Nyun Sewu mungkin buktinya inilah salah satu kelemahan dari Meet jika dibandingkan dengan ketika kita melakukan webinar atau pertemuan online yang pada saat kita menggunakan tim. Tidak ada memanggil via audio melalui PC atau HP kita. Tapi kalau mungkin nanti, saya yakin mereka semuanya akan berkolaborasi, bertambah ilmunya bagi Google untuk menambah situs presensi, situs panggil-memanggil sebagaimana yang ada di 365. Saya yakin akhirnya nanti akan meningkat begitu. Itu nggih, sementara jawabannya begitu. Intinya tidak ada manggil-memanggil seperti yang dilakukan oleh aplikasi lain yang ada di 365. Baik, Pak. Jadi terima kasih sudah terjawab nih Pak Liv, semua pertanyaan saya, dan Bapak Ibu guru juga saya lihat di chat sudah tidak ada yang bertanya lagi. Untuk terakhir kita beri kesempatan satu kali lagi Pak, pertanyaan jika memang masih ada, mohon bisa raise hand Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya closing statement. Sepertinya sudah jelas semua. Cukup ya, ini, Wang. Pak. Okay. Yes. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar SMP Negeri 5 Salatiga yang saya hormati, saya hanya berbagi Bapak sekalian, saya tentu banyak kekurangan karena latar belakang panjenengan juga beragam. Saya mengharapkan panjenengan sabar ada di pihak yang Nyun Sewu kurang paham, juga sabar harus ada di pihak yang sudah paham. Artinya harus kita akui bahwa PTK kita, teman-teman kita kan beragam latar belakang usia, latar belakang pendidikan, latar belakang jenis kelamin, itu mempengaruhi kecerdasan menangkap. Karena memang orang itu kan bisa atau tidak bisa bukan karena kecerdasan, tapi karena waktu, karena kesibukan, dan lainnya. Saya kepinginnya panjenengan bersabar, bagi teman-teman yang memang belum sebagaimana yang tadi saya aturkan, merubah foto belum bisa, umpamanya. Ya, tolong pendampingan. Saya insya Allah siap terbuka, secara geografi dekat dengan saya. Saya siap untuk membantu dengan WA, saya jawab insya Allah. Saya juga masih terbuka dengan teman-teman yang luar Jawa, baru ikut PPG jarak jauh, kesulitan membuat video, ya kita bantu. Yang penting saya sedang berbagi tanpa ada niat apapun, menggurui ya tidak. Saya kepingin, saya juga menambah lainnya kalau saya belajar pada panjenengan bareng-bareng begini, karena mungkin juga ilmu ini sudah kita kuasai 2 bulan, 2 tahun yang lalu, tapi kalau panjenengan saya tidak diajak Pak Joko untuk berbagi dengan teman-teman keluarga besar SMP5, saya mungkin tidak membuka lagi buku, bahkan ada yang lupa. Karena itu saya terima kasih sudah diperankan oleh Pak Kepala dan teman-teman SMP5. Semoga yang saya bagikan bermanfaat untuk keluarga besar dalam rangka memajukan pendidikan di SMP 5 khususnya dan Kota Salatiga pada umumnya. Saya tentu banyak salah yang saya sengaja atau tidak, tapi prinsip saya memang saya karena latar belakangnya banyak itu karena saya motornya lompat-lompat, tidak saya ulang dari nol, karena nanti saya khawatir yang sudah cerdas, pinter-pinter, sudah sering ikut dengan saya baik itu di 365 maupun di Google waktu kemarin dengan PGA di kota, nanti nggak sabar kalau saya ngulang dari nol. Tapi resikonya memang bagi yang Nyun Sewu rodo ketinggalan ya memang harus sabar. Pak Wahyu dan Mbak Iklimah, tolong teman-teman yang lain, saya yakin lebih mudah karena komunitasnya sudah bagus semuanya. Ini aktivitas panjenengan di
apalagi sudah difasilitasi sekolah, ada Zoom yang sangat premium, nanti bisa belajar breakout room, membagi kelompok, belajar kelompok dalam satu room kecil di Zoom itu, kemudian nanti masuk ke pleno lagi, itu bisa dikembangkan sehingga nanti biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah akan sangat-sangat bermanfaat. Tidak harus ketemu muka karena memang pada saat ini baru resiko pandemi 19 yang memang sangat meresahkan ini. Semoga tetap sehat semuanya Bapak sekalian. Yang saya hormati, mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, pelaku pribadi maupun komunitas SMK PGN 3. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Mahbub, pemateri saya kira sudah sangat rinci, sangat jelas, dan sangat sabar juga, walaupun dalam kondisi mungkin sangat lelah ya Pak. Ya. Tadi saya sempat dengar belum dahar. Ya, semoga jadi amal panjenengan ya Pak. Ya. Baik, karena sudah jam 3, Bapak Ibu juga sudah tidak ada yang bertanya. Saya harap insya Allah sudah sangat jelas ya. Besok masih ada 1 hari lagi, mulai jam 9.30, mohon Bapak Ibu bisa standby. Mungkin Pak Kepala akan menambahkan atau mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Mahfud dan Bapak Ibu guru, terima kasih sekali lagi untuk ilmu, yang berbagi ilmu kepada keluarga besar SMP 5. Terima kasih sekali saya ucapkan, dan kami mohon juga untuk teman-teman yang sudah lihai apa yang disampaikan Pak Mahfud untuk ada pendampingan. Jujur aja kalau saya juga masih ke pontal-pontal ini, sehingga saya nanti pribadi tak dolan sendiri ke tempatnya Pak Mahfud. Ngaten Pak Mahfud, sekali lagi atas nama keluarga besar SMP 5 kami ucapkan banyak terima kasih. Pencerahannya luar biasa, jelas sekali, sehingga insya Allah pembelajaran nanti bisa lebih lancar karena ada videonya nanti. Juga kami mohon maaf jika belum bisa bisa ngaturi sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi Pak Mahfud, matur nuwun sangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah serta Bapak pemateri yang kami hormati, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.